Dia bilang cara mencari uang itu ada 4, Frankie. Kuadran 1 itu namanya employee, E. Employee itu artinya kita sekolah tinggi-tinggi, dapat sekolah tinggi-tinggi, kemudian kita kerja, maka kita akan dapat duit banyak. Makin tinggi sekolah, makin banyak duit. Itu yang diajarkan orang tua saya. Makanya kalau kita, mungkin kalau kita lihat ya di 100 orang, 10 orang, kita tanya, siapa yang ngajari ke anaknya? Kamu sekolah tinggi-tinggi supaya kamu dapat income besar. Supaya apa? Kamu sekolah tinggi, nanti kamu masuk perusahaan yang bagus, di situ gaji kamu besar. Tapi sadar nggak? Kalau itu yang dilakukan, saya mau nanya, Frankie kan punya banyak pegawai. Ada nggak ada pegawai yang bisa kaya raya? Tidak ada, Frankie. Karena selalu adalah kos kehidupan makin banyak, gajinya naiknya tuh nggak imbang. Makanya tidak ada orang yang kaya. Tapi kita selalu bilang, kamu sekolah lagi, ambil S2, ambil S3 gitu. Dengan harapan gajinya naik, tapi tetap aja yang kaya tuh yang di atas, Frankie. Makanya, saya baru lihat kecerdasan papanya teman saya itu, mengirim anaknya ke neneknya, supaya belajar bahasa gratis. Kedua, belajar dagang. Karena namanya dagang itu ada kuadran kedua. Kuadran 1 employee, kedua itu self employee. Kerja sendiri. Dia dagang itu berarti kerja sendiri kan? Dia kerja dapat duit, makin banyak kerja makin banyak duit. Dan di situ harus profesional. Artinya kalau kamu dagang pun ya kita harus kreatif dong. Harus punya dagangan yang beda sama orang lain. Harganya lebih murah, whatever lah. Tapi dagang itu membuat kita dapat income lebih banyak. Makanya kalau misalnya kita lihat ada orang kerja sama orang dagang, saya lebih ngirim orang dagang loh. Kenapa? Dia kan dapat uang lebih banyak 100% buat dia. Nah, tergantung pintar-pintar dia berdagang. Tapi kalau orang sudah dagang, orang dagang itu pasti nggak bakal dagang sendiri kan? Ya, gak ada. Dia pasti punya pegawai kan? Tapi itu apakah bisnis? Banyak orang suka salah, Frankie. Wah, gue ini pebisnis apa? Gue dagang, gue punya toko. Gue pebisnis apa? Gue punya kafe. Nah, kafe dan toko itu bukan dagang, Frankie. Bukan bisnis. Kenapa? Apa bedanya bisnis dengan itu dagang? Nggak tahu, Dok. Kalau dia dagang, dia kerja dapat duit, dapat duit. Orang yang dagang, kalau dia tidak buka toko, dapat duit gak? Enggak. Orang punya toko jangan sekaka enak. Dia dapat duit banyak memang, karena 100% buat dia. Tapi dia akan mati di tempat toko itu tadi, Frankie. Sampai tua saya mati. Ya, kamu punya teman kan, waktu di Pasar Baru. Yang punya toko. Ada. Dia punya toko. Anaknya dipekerjakan. Isinya dipekerjakan. Saya mau nanya, mereka bisa jalan-jalan kan di malam minggu? Belum tentu, Frankie. Kalau malam minggu, Sabtu minggu jalan tuh, Dok. Ya, tapi kebanyakan mereka akan tertanam di situ. Kalau dia jalan gitu, dia kan ngasilin duit. Artinya, mereka akan tua di situ, mati di situ, sampai mati pun di warung, Frankie. Di toko. Apakah dia bisa tinggalin tokonya? Saya mau nanya, bisa tinggalin nggak? Ada pegawai di situ. Kalau colong, Frankie. Kalau zaman dulu, Dok? Nggak, sampai sekarang juga sama. Loh, teman saya buka kafe, punya pegawai sekian, dia tetap harus kontrol. Kenapa? Udah pakai CCTV, pakai apa? Kalau nggak dicolong, Frankie. Kalau itu bukan bisnis, Frankie. Itu dagang namanya. Dokter buka praktek. Kalau dokternya sakit, saya lagi males nih, nggak praktek, nggak dapat duit, Frankie. Itu cirinya orang dagang. Duitnya memang lebih banyak dari orang kerja. Itu tadi yang orang kerja itu namanya employee, ini self employee, mempekerjakan diri sendiri. Tapi dua-duanya sama, bisa expired, Frankie. Expired apa? Kalau sakit, kalau tua, kalau mati, income stop. Makanya seorang yang punya bisnis, punya dagangan, punya profesi dokter, dia harus berubah menjadi businessman, Frankie. Nah, jadi businessman itu artinya apa? Dia mempekerjakan orang, punya sistem, sistem itu bekerja, tidak tergantung dia. Maka kapan kamu dibilang punya bisnis? Kalau kamu punya dagangan, punya toko segala macam, kamu nggak ada di situ, kamu pergi sebulan. Kamu pergi sebulan jalan-jalan kemana? Biarin itu jalan. Kalau ada sistemnya, kamu nggak usah hadir, nggak usah diapain, itu duit masuk terus. Nah, itulah yang
dilakukan kalau orang mau bilang dia mau punya bisnis. Bikin sistem. Karena kalau sistem ada, misalnya contoh deh, kamu yang punya sistem itu, perusahaan besar itu adalah selalu perusahaan yang punya sistem. Contohnya McDonald.